Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang ditunggu-tunggu oleh jutaan orang Indonesia. Dan sebenarnya sudah pernah hadir memberikan informasi yang sangat penting tentang Kartu Prakerja saat itu. Dan kali ini akan lebih detail menjelaskan apa saja perkembangan terbaru selama persiapan Kartu Prakerja dan pengumuman Kartu Prakerja sudah disebarkan ke seluruh Indonesia. Selamat datang Ibu Deni Puspa Purbasari. Iya, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada yang paling penting Bu, jadi selamat datang kembali ya tentunya, sudah kemari. Apa yang berkembang, yang terkini, yang ada dalam program Kartu Prakerja sejak Ibu mengumumkannya di minggu yang lalu di Media Center Gugus Tugas ini? Baik, saya informasikan bahwa sejak dibuka pendaftarannya oleh Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Cipta Kerja pada tanggal 11 April, sampai dengan hari ini tadi sebelum saya ke sini, jumlah pendaftar lewat situs www.prakerja.go.id mencapai 8,4 juta orang. Wow, 8,4 juta orang. Betul. Nah, jadi pada gelombang pertama pendaftaran telah ditetapkan penerima sebesar 68.111 orang. Dan mereka ini sudah ditransfer di saldo virtual account masing-masing senilai Rp3.550.000. Jadi lebih dari 600.000 orang sudah menerima 3,5 juta rupiah di saldonya. Betul, 168.000 orang telah menerima transfer dari pemerintah, dari APBN ke rekening virtual account mereka. Nah, dari jumlah itu kan ada 1 juta yang didedikasikan khusus untuk membeli pelatihan apapun yang masyarakat itu inginkan. Dari 3,5 juta yang diterima. Betul, oke, itu ada 1 juta. Tadi ya? Betul, itu ada 1 juta. Nah, uang yang 1 juta itu silahkan kemudian teman-teman, Bapak Ibu masyarakat yang telah menerima Kartu Prakerja ini untuk memilih-milih dan membanding-bandingkan aneka paket pelatihan yang ada di 8 digital platforms. 8 digital platform. Betul. Nah, jadi di sini penting untuk diketahui digital platforms itu hanya pasarnya, tapi pedagangnya di situ ada total 233 lembaga pelatihan yang menyediakan pelatihan yang jumlahnya mencapai 2.000 jenis pelatihan. Wow, 233 lembaga pelatihan menyediakan 2.000 jenis pelatihan. Yang itu bisa dipilih. Ya, kalau misalnya saja milih yang paling tepat dengan kebutuhan kita, pilih yang harganya paling kompetitif, yang paling memberikan manfaat, dan kemudian jangan lupa bahwa 1 juta ini akan expirednya 31 Desember. Oh, ada expirednya. Betul. 31 Desember 2020. Betul. Jadi misalnya saja kalau pelatihannya 150 ribuan, maka Bapak Ibu teman-teman itu bisa kemudian membeli pelatihan sampai dengan 7 modul. Nah, jadi itu bertahap, satu demi satu diselesaikan, tapi khusus untuk pelatihan yang pertama, begitu selesai, itu kemudian dapat mengklaim insentif pasca penuntasan pelatihan yang besarnya adalah 600.000 per bulan selama 4 bulan, yang itu ditransfernya ke rekening bank atau rekening digital wallet atau e-wallet dari masing-masing peserta. Nah, insentif tambahan lagi. Betul. Insentif itu bisa dipakai untuk apa saja. Jadi apa saja, mau beli beras, mau bayar listrik, beli pulsa, kemudian mau buat ngojek atau kemudian beri makanan, itu boleh. Iya. Setelah 3,5 juta, belanjakan 1 juta untuk pelatihan, dan nanti kalau selesai pelatihan dapat 600.000 per bulan. Betul, selama 4 bulan. Oke, yang itulah disebut oleh Bapak Presiden itu sebagai semi bansos. Jadi tetap saja ada pelatihannya 1 juta rupiah, tapi nggak usah dihabisin seketika. Teman-teman silahkan pilih-pilih. Yang penting adalah pelatihan yang pertama harus dituntaskan, dan kemudian setelah itu baru bisa mengklaim yang 600 ribuan
itu. Nah, Dan saya yakin setelah pelatihan pertama ingin ikut pelatihan lagi ya. saya berharap demikian Gitu ya. karena misi dari program Kartu Prakerja ini menjadikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa pembelajar. Yang kita itu istilahnya kayak ketagihan untuk belajar, terus untuk kemudian selalu improve ourselves. Karena itulah belajar sepanjang hayat itu adalah keinginan yang kita ingin capai dalam program Kartu Prakerja. Sudah belajar, dapat skill, ya, terus dapat tambahan tadi ya. Betul. Ya. Enak sekali Kemudian berarti. ini Mas, saya mau informasikan juga bagaimana dengan gelombang kedua. Untuk gelombang kedua, ini jumlah penerimanya sesuai arahan dari Bapak Menko Perekonomian, itu volumenya ditambah. Karena apa? Karena kami untuk pertama kali mencoba hati-hati sekaligus menjajal sistem kami apakah mampu memproses penerima yang sedemikian besar. Nah, untuk yang gelombang kedua yang ditutup Kamis minggu lalu, insya Allah nanti petang paling lambat teman-teman semuanya itu akan mendapatkan SMS notifikasi dari manajemen pelaksana yang menyampaikan bahwa teman-teman mendapatkan kartu prakerja. Nah, jumlahnya 288.000 orang. Tambahan dari 168.000 Betul, tadi. ini orang Sudah yang tambah 200.000 baru untuk lebih. kloter yang kedua. Nah, untuk kloter ketiga, arahan dari Bapak Menko Perekonomian adalah nantinya volumenya ditambah lagi. Mungkin kita akan mencoba menjajal sampai dengan 600.000. Tetapi sekali lagi kami mohon Ibu dan Bapak, teman-teman semuanya untuk bersabar. Dan tadi kita tahu bahwa 8,4 juta itu jauh lebih besar daripada apa yang dapat didanai oleh pemerintah. Karena itu buat teman-teman yang barangkali tidak terlalu susah dibandingkan saudara-saudara kita yang lain, mohon untuk memiliki toleransi. Kita utamakan berikan kesempatan terlebih dahulu bagi rekan-rekan kita yang lebih terdampak penghidupannya, income-nya, daya belinya karena COVID-19 ini. Yang kedua, bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, tidak usah khawatir kalau misalnya tidak mendapatkan di gelombang 1 atau 2, Bapak dan Ibu masih bisa join di gelombang 3, 4, 5 sampai dengan 30 gelombang. 30 gelombang? Iya, sampai dengan November minggu keempat. November 2020. Iya, Jangan jadi takut itu. masih panjang perjalanan. Betul. Waktunya masih lama. Iya, informasi yang lain kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian adalah saya benar-benar berharap kemudian tadi kita mengedepankan mereka yang susah. Yang kedua adalah buat teman-teman sekalian yang barangkali tidak nyaman dengan pelatihan online dan masih bisa menunda, tidak usah daftar yang sekarang. Karena kita berharap nanti ketika COVID selesai, maka pola normal dari program Kartu Prakerja yang menyediakan pelatihan online maupun tatap muka itu akan dimulai. Dan kami telah mengidentifikasi banyak pelatihan seperti misalnya mengemudi mengoperasikan alat berat, kemudian barber, kan itu butuh praktek, nggak bisa pakai online. Nah, kemudian beberapa kursus memasak dan lain sebagainya itu dilakukan dengan secara tatap muka. Tapi karena ini sedang pandemi, karena itu semua pelatihan sekarang ini baru online supaya kita tidak ngumpulin masyarakat di satu ruang dan kemudian nanti ada resiko ketularan corona. Jadi itu pertimbangannya. Iya, jadi sekalian mengingatkan bahwa ini sebenarnya bukan program untuk pandemi saja, karena tanpa pandemi sebenarnya program Kartu Prakerja akan ada dan akan terus melayani masyarakat ya. Betul. Hanya karena ada pandemi bedanya ada jadi online trainingnya. Betul, online dulu. Jadi tadi bersabar bagi yang masih bisa menunggu ya, nanti setelah pandemi masih ada fitur-fitur ini juga, masih bisa daftar juga dan bahkan mungkin bisa dapat pelatihan langsung. Tadi ya, tatap muka langsung ya. Betul. Nah, Bu ada pertanyaan juga dari teman-teman di luar. Bagaimana mereka yang tenaga kerja terdidik, tenaga kerja ahli, yang sudah S2 gitu ya, itu kan juga banyak juga yang hari ini kehilangan pekerjaan. Apakah mereka juga boleh mendaftar di Kartu Prakerja? Kalau dalam peraturan presiden yang menaungi program Kartu Prakerja, sebenarnya syarat dari pendaftar program Kartu Prakerja itu adalah warga negara Indonesia usia 18 tahun ke atas dan dia tidak sedang sekolah atau kuliah. Karena memang ini tujuannya adalah untuk angkatan kerja. Nah, namun dalam masa yang extraordinary sekarang, kita kemudian kan ada Inpres 4 tahun 2020 yaitu yang mengamanatkan supaya program dan anggaran itu direfocusing untuk merespon Corona atau COVID-19. Karena itulah kenapa kemudian program Kartu Prakerja yang semula desainnya adalah
purely adalah untuk kompetensi, daya saing, produktivitas. Sekarang kemudian ada satu misi lagi, yaitu adalah mendukung daya beli. Karena itu disebut oleh Bapak Presiden semi bansos. Nah, karena sekali lagi tadi kembali kepada pertanyaan Mas, bahwa sebenarnya lulusan S2 boleh, namun sekali lagi mari kita kedepankan toleransi kita buat mereka yang terdampak dan lebih susah daripada kita. Itu. Jadi gotong royong bukan hanya di penanganan pasien COVID ya Bu ya, di peningkatan efektivitas prakerja juga ya, kita gotong royong, dahulukan yang membutuhkan, lalu kita nanti kalau masih bisa menunggu, kita masih ada waktu ya Bu ya, nanti pasca pandemi ini masih ada kok programnya. Nah, ada juga yang lebih positif bahwa melihat Indonesia pertumbuhan ekonominya kemungkinan masih akan ada walaupun pasca pandemi nanti, walaupun tidak sebesar yang kita inginkan gitu ya. Apakah ini mungkin jadi dampak dari program Kartu Prakerja? Karena tadi ada disebutkan daya beli ya, mempertahankan daya beli dengan program semi bansos ini supaya masyarakat bisa tetap punya kemampuan konsumsi gitu. Lalu ada prediksi dari ekonom, wah ini yang membuat Indonesia kemungkinan masih punya pertumbuhan ekonomi yang naik ya di akhir tahun atau di tahun 2021. Betulkah itu strategi Kartu Prakerja? Amanatnya tidak begitu dan desain dari Kartu Prakerja tidak begitu. Namun saya yakin bahwa ada konsekuensi dari pemberian tadi insentif pasca pelatihan yang sebesar 2,4 juta tadi kepada konsumsi masyarakat yang barangkali itu kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sekali lagi desainnya bukan untuk itu, dan kita harus melihat juga secara objektif bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh banyak hal, dan kemudian kalau kita bicara program Kartu Prakerja dengan katakanlah anggaran 20 triliun itu barangkali sedikit negligible dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedemikian. Ekonomi Indonesia karena kan besar banget, dan ini katakanlah ya 20 triliun ini sebenarnya relatif kecil. Namun kalau kita bicara the whole paket stimulus yaitu 405 triliun, maka itu bisa katakanlah orang Jawa bilang nampol gitu ya, untuk kemudian mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi kalau itu kemudian dikonklusikan adalah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif, saya tidak berani mengatakan demikian, nanti biar para ekonom saja yang melakukan assessment itu. Ya, tetapi ini Mas, yang penting adalah program Kartu Prakerja bukan, tadi Mas sebutkan itu betul, bukan program yang didesain dalam masa pandemi, bukan. Karena program ini didesainnya sejak 2019 dan ini adalah keinginan dari Bapak Presiden, karena Bapak Presiden memiliki visi Indonesia 2045, Indonesia menjadi negara maju, dan maju itu ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Dan salah satu penentu dari kualitas SDM itu adalah angkatan kerja yang produktif, angkatan kerja yang punya daya saing. And that's why itu program Kartu Prakerja kemudian kicks in, didesain untuk itu. Iya. Mudah-mudahan ini juga berarti di masa pandemi, pasca pandemi kita tetap punya tenaga kerja yang berkualitas ya, karena kita belajar di masa tinggal di rumah ya, betul, jadi banyak ikut kursus-kursus. Dan ini juga pertanyaan dari teman-teman di luar ya, dari 8 juta ya sekarang yang sudah mendaftar itu, apakah mereka harus beralih profesi kalau nanti diverifikasi ya, atau bisa tetap dengan profesi mereka sekarang? Misalnya mereka ojek online gitu ya, atau tukang kue, atau produk yang di rumah tangga gitu ya. Dengan mendaftar dan diverifikasi dan mereka diberikan Kartu Prakerja, apakah mereka harus ganti profesi sesuai dengan pelatihan yang mereka ambil? Tidak ada kewajiban seperti itu, kami menyerahkan. Jadi mungkin keunikan dari program Kartu Prakerja itu adalah duit APBN itu ditransfer atau diberikan kepada penerima manfaat, yaitu masyarakat peserta program Kartu Prakerja. Dan kemudian masyarakat dipersilahkan untuk memilih sendiri aneka pelatihan yang itu paling cocok untuk dirinya. Kita bicara melayani 5,6 juta penduduk Indonesia yang nantinya akan didanai oleh program Kartu Prakerja ini. Profesinya macam-macam, kemudian pendidikannya macam-macam, tinggalnya dari Sabang sampai dengan Merauke. Jangan lupa ini dari Papua saja yang mendaftar, kalau tidak salah sudah ada 500-an yang untuk gelombang 2. Jadi ini seluruh provinsi itu mendaftar. Bahkan misalnya dari kabupaten-kabupaten yang kami mungkin tidak terlalu hafal pun, namanya wow itu. Jadi sangat bagus sekali bahwa kita telah membuktikan dapat mendeliver
sebuah program yang pendaftarannya sangat terbuka. Jadi sifatnya self-targeting. Saya mau berlatih tahun ini, saya memilih sendiri pelatihannya, saya akan tuntaskan dan kemudian ya kami tentu saja dari pemerintah berharap gunakan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi. Apakah itu kompetensi kerja, apakah itu mau wirausaha, apakah itu sikap kerja, pengetahuan, silahkan saja. Kami yakin kalau 5,6 juta penduduk Indonesia ini yang mendaftar kartu prakerja itu mampu katakanlah membuat pilihan-pilihan yang terbaik dan bertanggung jawab terhadap dana APBN yang itu juga miliknya rakyat. Ya, itu tanggung jawab juga kalau kita sudah dapat ya. Mungkin yang terakhir Ibu Deni, kalau mereka yang tidak bisa mendaftar online ada cara lain nggak ya? Iya Mas, itu pertanyaan bagus banget. Kami sekali lagi ini memang pendaftarannya kita ciptakan secara online. Kenapa? Supaya satu pintu tidak ada overlap dan kemudian manajemen datanya kemudian lebih relatif mudah. Nah, kemudian bagi saudara-saudara teman-teman semuanya yang kesulitan untuk mendaftar secara online, itu Pak Menko Perekonomian telah bekerja sama dengan Pak Mendagri untuk meminta 5 SKPD di daerah itu menyiapkan fasilitas yang itu COVID friendly, dalam arti sudah dibuat sedemikian rupa supaya sehat dan aman begitu untuk masyarakat dan juga untuk staf yang menunggui atau memfasilitasi para pendaftar. Untuk apa? Bagi teman-teman yang tidak punya internet, yang tidak punya smartphone, yang barangkali penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu di SKPD untuk mendaftar, itu dipersilahkan. Tapi saya yakin mungkin masyarakat kita ini gotong royongnya sekarang juga sedang booming gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya ada masyarakat atau tetangga kita yang sedang susah, barangkali kemudian kita bisa bantu dan untuk kemudian didaftari. Karena kan adik-adik sedang di rumah juga, sedang di rumah barangkali bisa membantu gitu, tanpa harus kemudian harus pergi ke SKPD. Jadi gotong royong sekarang justru makin dibutuhkan di saat kita sedang mengalami pandemi ini. Iya betul, sekali lagi untuk memastikan kita gotong royong dan mereka yang di rumah yang punya perangkat yang bisa dipinjamkan ke teman-teman yang ingin mendaftarkan prakerja boleh dibantu ya, didaftarkan secara online lewat handphone ya atau lewat laptopnya, lewat gadgetnya yang lain, memastikan mereka yang butuh masuk duluan dan mendapatkan fasilitas ini. Ibu, kecuali prakerja kita juga sedang dalam pandemi, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan, memastikan kita semua, bukan hanya mereka yang mencari kerja ya, itu terlindungi dari COVID-19. Ya, jadi pertama itu pesan pencegahannya adalah masker untuk semua. Selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Yang ketiga, jaga jarak aman 1-2 meter. Yang keempat adalah di rumah aja, belajar dan bekerja di rumah. Yang kelima, tidak mudik, kali ini ibadah di rumah dan produktif di rumah. Nah, lakukan semuanya dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19, Indonesia bisa, salam tangguh. Dan satu lagi yang penting Mas adalah tetap berpikir positif, kemudian optimis, dan itu mulai dari sekarang. Terima kasih banyak Ibu Deni, tetap bergotong royong, tetap berpikir positif, dan tetap optimis. Salam tangguh, Indonesia bisa.